Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sabri Alwi Bahtiar dari Divisi Project. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang kegagalan dalam konstruksi pada sebuah bangunan proyek. Kegagalan dalam konstruksi bangunan proyek. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan bisa terjadi. Kegagalan konstruksi merupakan hal yang sangat dikhawatirkan dan tidak seharusnya terjadi dalam konstruksi sebuah bangunan. Hal tersebut bisa terjadi karena ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan kegagalan dalam sebuah konstruksi bangunan. Berikut beberapa faktor penyebab terjadinya kegagalan dalam konstruksi sebuah bangunan. Jika ada yang kurang atau yang salah, mohon dikoreksi aja. Yang pertama, desain error. Dalam sebuah perencanaan, biasanya telah dianalisis sesuai dengan SNI yang berlaku. Namun, sering terjadi juga dalam sebuah perencanaan lebih memilih desain yang ekonomis aman. Hal tersebut sangat rawan karena merupakan desain minimum yang harus dilakukan. Yang kedua yaitu construction error. Hal ini lebih ke teknis pelaksanaan lapangan dan pengawasan lapangan. Sering terjadi dalam pembangunan seperti contoh, kolom yang seharusnya dengan jumlah tulangan pokok sekian tapi dalam pelaksanaan dikurangi, dan juga seperti tulangan sengkang yang harusnya dengan jarak sekian tapi aktual lapangan tidak sesuai. Hal-hal tersebut sering menjadi salah satu faktor terjadinya kegagalan dalam konstruksi. Maka dari itu diperlukan pengawasan yang sangat detail agar tidak terjadi error dalam konstruksi. Yang ketiga yaitu perubahan fungsi dalam bangunan. Perubahan fungsi bangunan di sini yang dimaksud adalah seperti contoh, ada bangunan awal rencana yaitu untuk bangunan rumah 3 lantai. Namun berjalannya waktu diubah fungsi sebagai house production dengan menggunakan mesin yang berat, ditambah ada getaran mesin yang mungkin dalam perencanaan tidak dimasukkan beban tersebut. Dengan perubahan fungsi tersebut harusnya dilakukan desain ulang agar perubahan fungsi bangunan tersebut menjadi lebih aman dan efisien. Yang keempat adalah daya lahan atau umur material. Semua material konstruksi dalam bangunan pasti mempunyai daya tahan atau umur kelayakan penggunaan. Hal ini lebih terkait dalam proses perawatan atau maintenance yang harus dilakukan. Setiap tahunnya harus ada pengecekan yang dilakukan terhadap sebuah bangunan. Apa yang harus diberi tindakan dengan cepat dilakukan tindakan, entah itu dalam perbaikan atau mengganti dengan material yang baru. Yang pasti diperlukan pengecekan yang rutin dalam jangka waktu setelah bangunan itu jadi dan dipergunakan setiap harinya. Berikut adalah salah satu contoh material. Dinding papan kayu luar harus dilakukan pengecekan atau mempunyai umur antara 10-30 tahun. Selanjutnya yaitu lantai ubin semen antara 17-30 tahun, lantai keramik antara 17-30 tahun, dan masih banyak berbagai material lainnya. Yang kelima, faktor alam. Faktor alam merupakan penyebab yang sangat dikhawatirkan dalam sebuah proyek. Faktor yang satu ini memang sering terjadi dan menjadi kendala paling susah untuk dikontrol, seperti banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, bahkan hujan pun jadi sering kendala. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.